7 kecamatan di Kota Pati terendam banjir akibat pendangkalan Sungai Juwana. Curah hujan tinggi, beberapa wilayah di Pulau Jawa terkena dampaknya. Jelang turnamen pramusim Piala Menpora, sejumlah peserta telah divaksinasi. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Febri Alamsyah dalam program Reportase Indonesia Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, kami akan menyajikan informasi hangat, aktual, dan terpercaya lainnya selama 30 menit ke depan. Inilah dia Reportase Indonesia Pagi. Diguyur curah hujan tinggi, beberapa wilayah di Pulau Jawa terkena dampaknya. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada 3 rekan kami di lokasi, yakni Devi, Indira, dan juga Anissa. Ya, silakan Indira laporannya. Baik, terima kasih Febri. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menyebabkan 7 kali bencana longsor selama bulan Februari. 2 di antaranya terjadi di Jalan Dieng, Kecamatan Kejajar. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, telah terjadi kemacetan lebih dari 5 jam akibat bencana longsor. Hal ini terjadi karena tebing setinggi 15 meter tiba-tiba longsor dan menimpa median jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewatinya. Stakeholder bertindak cepat dengan langsung turun ke lokasi, dibantu oleh relawan TNI Polri, Bina Marga Kabupaten Wonosobo, BPBD Kabupaten Wonosobo, dan juga Geodipa. Evakuasi dilakukan menggunakan cangkul, sekop, dan juga 1 unit alat berat. Longsor ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya terjadi longsor di kilometer 25 Jalan Dieng yang juga menyebabkan kemacetan lebih dari 5 jam dan 1 unit mobil rusak ringan. Menanggapi hal ini, berikut pernyataan dari Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo, Zulfa Ahsan Alim Kurniawan melalui sambungan telepon. Karena sifat topografinya adalah pegunungan yang sangat khas dengan kelerengan dan dengan jurang, itu semua wilayah kita berpotensi longsor dari mulai pucuk pada Selintang sampai pucuk Kejajar, dari mulai pucuk Watu Malang sampai dengan pucuk Kepil, termasuk di tengahnya adalah ibu kota Wonosobo itu sendiri, semuanya memiliki potensi longsor. Sekian yang bisa saya sampaikan Febri. Selanjutnya rekan kami Anissa Nur Alifah akan menyampaikan laporannya langsung dari Bogor. Baik Dira dan pemirsa, saat ini Bendungan Katulampa ada pada tahap siaga 4 atau masih terbilang aman. Hasil dari peninjauan kami bersama tim Satpol Katulampa menunjukkan bahwa ketinggian permukaan air ada pada kurang dari 80 cm meski pada 21 Februari lalu ketinggian air memasuki 100 cm yang membuat bendungan ini memasuki siaga 3. Dan saat ini para petugas dan juga relawan terus akan berkoordinasi dan juga dipantau oleh radio ikatan penduduk apabila Katulampa memasuki siaga yang membahayakan bantaran sungai. Koordinator Katulampa Ciliwung Cisadane Andi Sudirman memaparkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan selain terus memantau dan berkoordinasi karena memang banjir maupun tidaknya itu bergantung pada kondisi cuaca. Berbeda dengan pintu kurasan, pintu irigasi yang akan mengaliri di sekitar pemukiman warga memiliki pintu yang nantinya akan ditutup apabila debit air meningkat demi menghindari luapan air. Bisa dilihat juga bahwa kedalaman irigasi air ini tidak begitu dalam dan cenderung dangkal, dan sudah dipastikan bahwa jika debit air meningkat dan pintu tidak ditutup dapat meluap dan membanjiri warga sekitar Katulampa. Namanya irigasi itu kapasitasnya terbatas, kan ditutup pintunya. Kalau yang namanya irigasi itu maksimal sampai 5.000 sampai 6.000 liter itu maksimal. 5.000 aja musim hujan dikurangin. Takut di perjalanan dia tambahan air perjalanan. Kalau musim kemarau apa adanya masukin, kalau musim hujan nggak lebih dari 5.000 liter. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Amalia melaporkan. Selanjutnya Devi Zahwa di Jawa Timur. Ya, terima kasih Nisa dan juga Febri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
PMK Kabupaten Tuban, Jawa Timur telah menjelaskan bahwa perairan Tuban akan mengalami gelombang tinggi sebesar 0,5 sampai 2,75 meter serta kecepatan angin lebih dari 15 knot. Untuk itu pemirsa, para nelayan dihimbau untuk tidak melaut mulai dari tanggal 23 Februari sampai dengan beberapa waktu ke depan. Cuaca buruk yang berlangsung sejak 21 Februari lalu ini membuat sejumlah nelayan setempat resah. Terhitung sudah 1 minggu, perahu nelayan terombang-ambing di tepi laut. Bahkan ada beberapa nelayan yang mengungsikan perahunya dikarenakan takut tenggelam diterjang ombak. Menurut pengakuan beberapa nelayan, mereka sempat nekat melaut, namun kembali pulang dikarenakan kencangnya angin saat berada di lautan. Sementara itu, ada juga nelayan yang memilih untuk tidak melaut dikarenakan lebih mengutamakan keselamatan. Cuaca buruk yang tidak berangsur membaik ini membuat lebih dari 50 nelayan Tuban yang mau tidak mau menjadi pengangguran dikarenakan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Peristiwa ini berdampak bagi para nelayan di perairan Tuban karena minimnya pemasukan, mereka terpaksa harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain para nelayan, para konsumen ikan juga mengeluh karena sudah berhari-hari jenis ikan di pasar menjadi sangat terbatas. Menurut BMKG, cuaca buruk ini baru akan berangsur membaik pada awal Maret mendatang. Denza melaporkan dari Tuban, Jawa Timur, ZTV. Pemirsa, jelang turnamen pramusim Piala Menpora, perwakilan dari 18 anggota klub telah divaksinasi. Jelang turnamen pramusim Piala Menpora, sejumlah perwakilan dari masing-masing tim mengikuti vaksinasi COVID-19 pada 26 Februari 2021 di Istora Senayan Komplek Gelora Bung Karno. Sebanyak 11 perwakilan dari masing-masing tim telah divaksin. Meski demikian, jumlah ini masih jauh dari target, yakni seluruh peserta. Tidak semua pemain dari 18 tim menerima vaksinasi, mengingat hanya ada 820 vaksin yang dialokasikan untuk 40 cabang olahraga nasional pada tahap 1. Sebelumnya pada bulan Januari lalu, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB Ahmad Hadian Lukita, menyatakan siap mengeluarkan uang demi vaksin COVID-19 berbayar untuk seluruh komponen yang ada di Liga 1 dan Liga 2. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai vaksin berbayar tersebut. Piala Menpora akan digelar di 4 daerah yang terpilih meliputi Bandung, Sleman, Solo, dan Magelang. Sebanyak 18 klub Liga 1 sepakat untuk berlaga di Piala Menpora 2021. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, vaksinasi bagi pelayan publik Kota Kediri sudah memasuki tahap 2. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Eka Ayudia. Kemudian berita selanjutnya mengenai para pedagang di Yogyakarta menolak vaksinasi COVID-19 menjadi polemik. Pemprov Yogyakarta menyiapkan sanksi bagi para pedagang yang tolak vaksinasi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Aisyah Karisma. Baik, terima kasih Febri. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua Kota Kediri akan dimulai dari 25 Februari 2021. Hingga saat ini sudah tersedia sekitar 2.450 vial vaksin COVID-19 yang telah disiapkan untuk vaksinasi tahap kedua yang serentak dilaksanakan di 6 rumah sakit dan 9 puskesmas. Vaksinasi tahap kedua ini akan diberikan untuk petugas pelayan publik di Kota Kediri. Sasaran ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, TNI Polri, Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan non-ASN di lingkungan Pemkot Kediri, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pegawai badan usaha milik negara atau BUMN, serta badan usaha milik daerah. Vaksinasi tahap 2 juga akan dilakukan serentak di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Mojoroto. Vaksinasi COVID-19 juga dilaksanakan di beberapa rumah sakit di Kota Kediri. Di antaranya adalah RSUD Gambiran dan Rumah Sakit Bayangkara. Pemirsa, vaksinasi tahap 2 ini dilakukan dengan pendataan melalui link yang telah disebarkan di media sosial Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sebelumnya pada vaksinasi tahap pertama tercatat sebanyak 4.328 orang yang diberikan suntikan vaksin COVID-19
atau sudah sekitar 99,01% dari total target jumlah penderita vaksin. Vaksin pada tahap kedua ini juga dimanfaatkan bagi petugas medis yang belum memperoleh vaksin COVID-19 di tahap pertama. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Eka Ayudya melaporkan untuk Zen TV. Baik Febri, pemirsa, saat ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menerapkan sanksi tegas bagi para pedagang yang menolak diberi vaksin COVID-19. Mengingat memang kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta terus meningkat setiap bulannya. Saat ini kasus yang tercatat sebanyak 34.669 kasus dengan jumlah pasien dirawat sebanyak 5.236 orang. Artinya bertambah 144 kasus dari data sebelumnya. Meski ini baru sekadar wacana, seperti dikatakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Hari Purwadi, bahwa pelaksanaan sanksi bagi para pedagang yang menolak diberi vaksin COVID-19 masih dipertimbangkan pelaksanaannya karena pihaknya masih menunggu setidaknya hingga pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Yogyakarta usai. Menurut informasi yang kami dapatkan, di Pasar Kolombo sendiri terdapat 400 kios yang menjadi aset milik pemerintah. Apabila dilihat dari jumlah tersebut, maka bisa dipastikan bahwa interaksi jual beli di pasar ini masih sangat padat dan ketat sekali, pemirsa. Terlepas dari wacana Pemprov DIY, faktanya di Pasar Kolombo saat ini masih banyak masyarakat, khususnya para pedagang yang abai terhadap protokol kesehatan COVID-19, baik menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemprov DIY sejauh ini baru melakukan tindakan pencegahan dengan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan guna mencegah meningkatnya kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Aisyah Karisma melaporkan untuk Zen TV. Pemirsa, 15 kecamatan di Kabupaten Karawang kembali dilanda banjir tahunan. Koordinasi antar daerah untuk atasi banjir di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Adrian Pranaditya. Dilanjutkan dengan laporan dari Pati. Pendangkalan Sungai Juwana menjadi penyebab terjadinya banjir di 7 kecamatan Pati. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Risma Yuwandani. Tim relawan memberikan bantuan trauma healing untuk anak-anak korban longsor di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Faradila Rahmawati. Baik, terima kasih rekan Febri. Pemirsa, sudah lebih dari 2 minggu bencana banjir melanda 15 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketinggian banjir bahkan mencapai 4 meter di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Cikampek. Banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet akibat curah hujan tinggi ini merendam sebanyak 8.500 rumah dan 29.000 warga terkena dampaknya. Pemerintah Kabupaten Karawang sudah memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir hingga 8 Maret mendatang. Pada masa perpanjangan tanggap darurat ini, Satgas difokuskan untuk mendistribusikan bantuan kepada para pengungsi. Banjir tahunan yang kembali melanda Kabupaten Karawang dan sekitarnya menunjukkan upaya pemerintah untuk menanggulangi banjir di wilayah hilir Sungai Citarum belum berhasil. Walaupun pasca banjir tahun lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Mondardo dan para kepala daerah serta Gubernur Jawa Barat telah bertemu guna mengadakan forum diskusi terfokus untuk membahas bencana banjir di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah memiliki Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan perencanaan terhadap wilayah tata kelola air Sungai Citarum. Namun, memang belum ada lembaga yang secara terfokus melakukan perencanaan dan pencegahan terhadap banjir di Jawa Barat. Dalam diskusi waspada bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran, Profesor Cai Azak menyatakan bahwa sejak tahun 1995, degradasi lahan terus terjadi di Jawa Barat. Hal ini menyebabkan lebih dari 90% air hujan tidak masuk kembali ke dalam tanah.
dan kemudian terbawa sampai ke hilir dan menyebabkan banjir di daerah pesisir utara Jawa Barat. Tidak adanya aturan tentang larangan pembukaan lahan untuk kepentingan komersil menjadi penyebab utama terjadinya degradasi lahan di Jawa Barat. Program penanaman 50 juta pohon di 12.000 hektar yang dicanangkan pemerintah provinsi juga harus diimbangi dengan penerbitan aturan tentang larangan pembukaan lahan. Dari Karawang, Jawa Barat, Adrian Pranaditya melaporkan untuk Zen TV. Baik, terima kasih Febri. Curah hujan yang tinggi disertai pendangkalan sungai membuat Sungai Juwana tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat. Akibatnya 46 desa di 7 kecamatan Kabupaten Pati terendam banjir, yaitu 12 desa di Kecamatan Gabus, 10 desa di Kecamatan Jatengah, 9 desa di Kecamatan Juwana, 7 desa di Kecamatan Pati, 3 desa di Kecamatan Sukoilo, 1 desa di Kecamatan Tayen, dan yang terkini yaitu 4 desa di Kecamatan Duku Seti. Menurut data kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dalam peninjauan hutan pada tahun 2019, lebar Sungai Juwana yang semula 30 hingga 80 meter, ini hanya mencapai 15 hingga 60 meter. Adanya tambatan di muara Juwana membuat aliran sungai tidak lancar dan menyebabkan adanya sedimentasi. Bupati Pati Haryanto menyatakan telah memberikan usulan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pati untuk segera melakukan normalisasi sungai sejak 2 tahun yang lalu, namun hingga kini belum ada kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pati memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai sepanjang 60 km ini dengan mengangkat sedimentasi, membuat bendungan dan dermaga dengan sesuai dengan DED atau Detail Engineering Design yang nantinya memerlukan dana sekitar 1 triliun rupiah. Dan sekian informasi dari saya, Pati Jawa Tengah, Risma Yuwadani melaporkan. Baik Febri dan pemirsa, bantuan logistik dari pemerintah berupa 300 paket makanan cepat saji, 300 paket makanan anak, dan 300 lembar matras telah tiba di kantor Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bantuan logistik ini telah tiba siang hari ini dan langsung didistribusikan kepada seluruh pengungsi dibantu oleh tim relawan dari Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk. Data yang saya dapatkan dari Posko Tanggap Darurat Bencana, jumlah pengungsi yang ada di Posko Gedung SDN 3 Ngetos saat ini tercatat ada 159 jiwa. Ini adalah bantuan dari Kemensos yang baru disalurkan untuk korban longsor. Bantuan lain terus mengalir dari masyarakat luar kota, baik datang secara pribadi maupun dari kelompok-kelompok pelajar, mahasiswa, serta instansi daerah. Selain mendapat bantuan logistik, para pengungsi juga mendapat pendampingan psikologis untuk menghilangkan rasa trauma atau trauma healing, terutama untuk anak-anak. Para sukarelawan Tagana Nganjuk ini membawa dan membagikan sejumlah mainan serta menghibur anak-anak dengan bermain dan bernyanyi. Tercatat, saat ini ada sebanyak 25 anak balita, 20 anak usia 17 tahun, dan 70 anak usia 10 tahun yang menginjak sekolah dasar. Menurut rencana, trauma healing ini akan dilakukan secara rutin dan bertahap, biasanya dilakukan setiap seminggu 2 kali. Tim Tanggap Darurat Bencana memastikan dengan adanya pendampingan psikologis untuk anak korban longsor ini dapat mengurangi rasa traumanya yang dialaminya. Selama melakukan trauma healing di pengungsian, para relawan dan pengungsi tetap dihimbau untuk wajib melakukan protokol kesehatan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Faradila Rahmawati melaporkan untuk Zen TV. Rencana pembelajaran tatap muka di Boyolali masih dalam tahap finalisasi dan konsultasi. Pelaksanaan uji coba pembelajaran harus mendapatkan izin dari pemangku wilayah setempat dan orang tua siswa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Samudro Seto. Anggota kelompok ternak dan tani KTT Makmur Maju Pekalongan kembangkan hasil olahan produk unggulan. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Ois Rosi. Pemirsa, kedua informasi berikut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Febri Alamsyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selalu pakai masker saat keluar rumah. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
Baik, terima kasih Febri. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Boyolali melakukan uji coba sekolah secara tatap muka yang berlaku bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada bulan Januari lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Boyolali, Darmanto, menyampaikan mengenai rencana tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan konsultasi. Pada rencana uji coba tersebut akan melihat kesiapan masing-masing sekolah, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka juga harus mendapatkan izin dari pemangku wilayah setempat dan orang tua siswa. Pembelajaran tatap muka diharapkan bisa dijalankan mulai Juli 2021. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali segera melanjutkan program uji coba pembelajaran tatap muka setelah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berakhir. Segera bisa diadakan tatap muka. Nah, alhamdulillah untuk Boyolali ini kemarin atas kuota dari Kepala Dinkes Boyolali, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat 1000 dosis. 1000 dosis itu saya bagi menjadi 22 kecamatan, masing-masing 45 orang. Hal itu diharapkan karena vaksinisasi bagi guru sudah selesai di bulan Juli 2021. Darmanto menambahkan bahwa ada kemungkinan pembelajaran tatap muka tetap diberikan untuk semua jenis mata pelajaran, namun hanya materi-materi yang sifatnya esensial saja yang dilakukan secara tatap muka. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Surya Seto melaporkan untuk Zen TV. Baik Febri dan pemirsa, kelompok ternak tani maju makmur KTT Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berhasil meningkatkan hasil produksi susu sapi hingga 20%. Para peternak ini mampu memproduksi susu sapi dari 10 liter menjadi 12 liter per ekor setiap harinya setelah mengubah desain kandang sapi. Seperti yang dapat Anda lihat di layar Anda, perubahan desain kandang yang dilakukan meliputi penurunan tempat pakan, membuat instalasi air minum sehingga ternak memperoleh pasokan minum tak terbatas, dan juga menambah ventilasi dari sebelumnya yang tertutup. Selain itu juga menerapkan keseimbangan pakan dengan memberikan konsentrat, jerami, dan hijauan sebagai bentuk agar hasil susu dapat diolah lebih banyak menjadi produk unggulan. Ini dari 5 sapi laki-laki mampu memproduksi rata-rata 60 liter per harinya. Menurut informasi yang saya dapatkan, rencananya kelompok tani dan ternak ini akan melakukan pembaruan pada sistem kerjasama. Jika sebelumnya anggota KTT menitipkan hasil olahan susu ini ke depot-depot susu maupun kafe, kali ini KTT akan menitipkan ke UKM yang berada di tempat-tempat wisata di Pekalongan. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekalongan menyatakan rencananya sosialisasi kedua bersama anggota kelompok ternak dan tani akan dilaksanakan, yaitu membahas perkembangan program ini lebih lanjut bersama Wali Kota Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ois Rasi melaporkan untuk Zen TV.